Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrido dengan NIM 122140211. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya selesaikan ya, yaitu membuat enkripsi dari double linked list, enkripsi password. Nah, jadi di sini yang pertama kita punya record, yaitu struct karakter dengan isinya atau elemen di dalamnya adalah karakter pas. Ini password yang akan kita inputkan nanti. Kemudian di sini ada type def struct, yaitu struct elemen yang kita tambahkan pemanggilannya dengan address di sini ya. Nah, kemudian ada struct element. Di struct element ini kita punya elemen berupa karakter, yaitu karakter yang ada di dalam struct yang pertama tadi. Ada address next, kemudian address pref, karena ini double linked list ya, jadi ada next dan pref. Kemudian kita punya struct list di sini. Untuk mempermudah kita ya, kita menambahkan address first dan address last di sini. Oke, kemudian ada void is empty. Nah, di sini untuk membuat sebuah list kosong ya. List L, list yang di atas ini, yang dimana firstnya itu null dan lastnya adalah null, karena karena list kosong ya, jadi first dan lastnya masih null. Nah, di sini ada address allocation karakter pas. Nah, di sini untuk menambahkan elemen di dalam list kosong yang sudah kita buat tadi, di mana n itu new element, kemudian n info yaitu password yang kita masukkan, kemudian n next sama dengan null karena ini list baru ya, jadi next masih null dan pref juga masih null. Kemudian return n. Nah, di sini ada void insert ya, untuk memasukkan list. Ini saya pakai insert last ya, jadi list yang baru akan ditambahkan di belakang. Oke, di sini jika L first sama dengan null, artinya list yang akan kita tambahkan itu list pertama ya, jadi masuknya list pertama. Nah, jika untuk list berikutnya dan berikutnya itu masuknya ke else, di mana address queue-nya ini untuk kita mencari lastnya ya. Address queue sama dengan L first. Nah, kita pakai perulangan untuk mencari lastnya. Di sini queue next tidak sama dengan null, dia akan terus mencari sampai queue next-nya sama dengan null. Nah, ketika queue next-nya sudah sampai null ya, berarti itu sudah di list terakhir. Nah, kemudian queue next itu sama dengan pas. Pas ini list yang akan kita tambahkan di akhir tadi. Nah, artinya queue next sama dengan pas ini berarti list yang terakhir ini queue-nya next-nya ke list yang baru. Nah, list baru ini pref-nya ke queue. Dan kemudian kita ubah ya, karena tadi list lastnya berada di queue, karena sudah ditambahkan list baru di akhir, jadi lastnya pindah ke list yang baru ini. Nah, begitu. Kemudian void encrypt. Nah, di sini untuk melakukan enkripsinya, jadi kita punya password yang kita punya adalah sum 023. Oke, kita
buat di sini sum 023 yang akan kita enkripsikan menjadi SM 023 SMX. Nah, bagaimana langkah pertamanya? Oke. Jadi jika L-first-nya tidak sama dengan 0, artinya ada list lebih dari satu ya, atau listnya itu tidak kosong. Nah, baru bisa kita enkripsi. Address N sama dengan L last pref. Nah, L last-nya tadi kan di sini ya, di 3. Kemudian pref 2 kali, artinya di sini. Nah, jadi n-nya ada di 0. Yang ingin kita lakukan adalah memindahkan 3 list terbelakang ini menjadi list ke depan. Nah, ketika kita sudah tahu n-nya di 0 ya, kemudian kita ini buat pred-nya n pref. Pred-nya berarti predecession-nya di sini M. Nah, kemudian pred next sama dengan 0. Nah, jadi ini sudah tidak terhubung lagi next-nya. N pref-nya juga sama dengan 0. Jadi mereka sudah tidak sama-sama terhubung ya. Nah, kemudian last next sama dengan L first. Last ini nomor 3 ya. Next-nya itu ke sum. Nah, first pref-nya juga ke last. Sum ini pref-nya ke last. Nah, artinya ini sudah bisa kita pindah ya ke depan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita ubah yang L first-nya tadinya yang S ini kita jadiin N. Nah, yang N itu tadi 0. Kemudian last-nya juga kita ubah jadi predecession yang M ini. Oke. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan yaitu menghapus U. Bagaimana cara menghapus U? Ini kita buat address lagi, baru cure sama dengan predecession pref. Predecession-nya di sini M, pref-nya di sini. Artinya cure-nya di U sekarang. Oke, nah cure pref next berarti U S. S ini next-nya langsung ke M, langsung ke predecession. Nah, artinya ini sudah tidak terhubung. Nah, kemudian pred pref sama dengan cure pref. Pred ini M, pref-nya langsung ke S. Nah, ini juga sudah tidak terhubung. Nah, cure-nya next-nya 0, pref-nya juga 0. Nah, karena S dan M ini sudah saling terhubung, jadi kita hapus saja cure-nya. Oke, kita hapus. Nah, kemudian kita tambahkan karakter baru berupa X. Di sini address new allocation X. Insert-nya insert last. Tambah ke belakang. Nah, jadi seperti ini. Dan kemudian ada void tampil untuk menampilkan hasil list. Di sini jika L first-nya tidak sama dengan 0, artinya ada listnya tidak kosong ya. Address N, kita buat address N sama dengan first. Kemudian kita pakai perulangan untuk memanggil passwordnya ya. Nah, di sini ada tampil balik. Nah, ini sama saja, cuman karena kita punya dua opsi ya. Jika admin maka tampil dari depan ke belakang normal. Jika opsi anonymous tampil dari belakang ke depan. Nah, seperti itu, sama saja ya, cuman dibalik
address n-nya jadi last dan n-nya pref. Jika tadi yang tampil biasa n-nya L first, kemudian n-nya next, yang tampil balik tuh sebaliknya ya. Nah, kemudian di sini ada program intinya, in main-nya. Kita ada in pilih, list L, kemudian address P is empty, yang tadi list kosong. Nah, ini untuk allocation, untuk menambahkan list untuk password ya. Di sini ada S U M 023, yaitu password kita ya, yang ingin kita enkripsi nanti. Nah, di sini ada opsi pilih jenis user. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika admin maka tampil dari depan ke belakang, jika anonymous tampil dari belakang ke depan. Nah, kemudian ada switch pilih, jika case 1 ya tadi tampil dari depan ke belakang, jika case 2 tampil dari belakang ke depan, sebaliknya ya. Nah, bagaimana jadinya? Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita pilih admin dulu. Nah, passwordnya sum 023. Setelah dienkripsi menjadi 023 SMX. Nah, jadi ya. Kemudian kita coba anonymous. Nah, passwordnya akan tampil terbalik ya. 320 mus xms 320. Nah, jadi seperti itu. Mungkin cukup ya penjelasan saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang dapat dimengerti atau mungkin banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.